pertama, pengurusan jenazah. Umat Islam dianjurkan menaikkan atau membimbing orang yang akan meninggalkan dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Secara bahasa, jenazah berarti mayat atau jasad. Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya, kewajiban bagi umat Islam dapat gugur apabila telah dikerjakan oleh sebagian atau beberapa orang muslim. Sebelum jenazah disolatkan dan dikubur, ada beberapa tindakan yang dilakukan umat Islam yang masih hidup. Tindakan yang pertama sebagai berikut. Oke, tindakan yang pertama, disunahkan memberi tahu keluarga, kerabat, dan teman-teman si jenazah agar mereka memperoleh pahala dari pengurus dan mendoakan jenazah. Yang kedua, boleh menangis karena kematian, tapi tidak boleh berlebihan seperti berteriak-teriak atau menyopek-nyopek pakaian. Yang ketiga, disunahkan bertakziah. Dan yang keempat, tidak mencela orang yang sudah meninggal di dunia. Yang kelima, disunahkan mengiringi jenazah hingga kubur. Yang keenam, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia di suatu tempat, orang muslim yang berada di tempat lain dibenarkan melaksanakan sholat gaib atas jenazah tersebut. Selanjutnya, dilarang memperindah kuburan. Larangan tersebut berdasarkan hadis berikut. Dari Jabir RA berkata, Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya yang kedua ada memandikan jenazah. Memandikan jenazah dilakukan untuk menyucikan dari kotoran atau najis. Cara memandikan jenazah yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya 1 kali dan disunahkan 3 kali. Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah muslim yang tidak gugur dalam peperangan. Jenazah yang hendak dimandikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, ada jenazah beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan bayi yang lahir prematur atau belum sempurna bentuknya. Dan yang keempat, tidak mati secara syahid, yaitu mati membela agama Islam. Hadis tersebut menjelaskan diperolehkannya penggunaan wangi-wangian seperti air kapur dalam memandikan jenazah. Ada beberapa langkah-langkah. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memandikan jenazah dilakukan di tempat tertutup. Yang kedua, meletakkan jenazah di tempat yang tinggi dengan memberikan alas di bawahnya. Dan yang ketiga, memberikan kain basahnya untuk menutupi aurat jenazah. Yang keempat, menekan dan mengurut bagian perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran. Dan yang kelima, mengalirkan air ke keseluruhan tubuh jenazah minimal 3 kali siraman. Air yang pertama digunakan adalah air sabun, kemudian air bersih, dan kemudian yang terakhir air yang dicampur kapur barus. Terakhir, jenazah diwudukan. Yang ketiga, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardu anak-anak. Fardu kifayah. Kriteria kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah sebagai berikut. Yang pertama, baik, bersih dan menutup seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, berwarna putih, kering dan berminyak wangi. Yang ketiga, buka berban sutra bagi laki-laki. Yang keempat, 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Selanjutnya, menyolati jenazah. Salat jenazah merupakan salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah dengan cara berdiri dan 4 kali takbir, tanpa rukuk dan tanpa sujud. Salat jenazah hanya dilakukan untuk menyolati jenazah muslim. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Syarat bagi jenazah yang harus dipenuhi antara lain anak-anak. Yang pertama, jenazah beragama Islam. Yang kedua, jasad atau di tempat jika kematiannya disebabkan kecelakaan yang menghancurkan bagian tubuhnya. Hendaklah sebagian besar anggota tubuh jenazah ada saat disolati. Yang kedua, hendaknya jenazah ada di hadapan orang-orang yang menyolati. Yang ketiga, diketahui secara pasti bahwa ia pernah hidup.
Yang keempat, jenazah itu suci, yaitu telah dimandikan dan diwudui sebelum disolati. Yang kelima, terakhir, jenazah meninggal dunia bukan karena mati syahid. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat bagi orang akan menyolati jenazah. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, beragama Islam, dan yang kedua, berakal, yang ketiga, mu'aziz, yang keempat, menutup aurat, dan yang kelima, suci dari hadas besar dan yang kecil, dan yang terakhir, menghadap kiblat. Selanjutnya, Selanjutnya 5. Mengubur jenazah. Mengubur jenazah berarti memasukkan jenazah ke liang lahat dengan tanah. Pemakaman ini dilakukan untuk menutupi bau busuk serta mencegah agar jenazah tidak dimakan binatang buas atau burung. Terdapat tata cara penguburan jenazah yang sesuai syariat Islam. Yang pertama, membuat liang kubur yang dalam dan luas kurang lebih 2 meter untuk menutupi bau busuk jenazah dan mencegah agar tidak dimakan binatang buas. Yang kedua, jenazah diturunkan sebagai perlahan-lahan kemudian dibaringkan miring menghadap kiblat. Disunahkan mendahulukan bagian kaki. Yang ketiga, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Yang keempat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan. Dan yang terakhir, pada saat meletakkan jenazah dalam kubur, diperlukan meletakkan tanah yang dibulatkan atau dikeraskan untuk menganjal atau menyangga punggung dan kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali-tali yang mengikat jenazah, yaitu bagian muka serta kaki dibuat sedikit agar pipi kanan dan ujung kaki jenazah menempel di tanah. Selanjutnya, menutup liang lahat dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Timbunan tanah pada liang lahat boleh ditinggikan lebih kurang 1 jengkal dengan tujuan memberi tanda. Terakhir, setelah ditimbun, orang yang hadir disunahkan menaburkan tanah dan dibuang ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Memohon ampunan bagi si jenazah sesuai diterangkan Rasulullah SAW pada hadis berikut. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ketika beliau selesai dari mengikuti penguburan jenazah, beliau berhenti di atasnya dan bersabda, mintalah ampunan untuk saudaranya dan mintalah ketetapan iman untuknya karena ia sekarang dalam pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah ya, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan tentang pengurusan jenazah. Selanjutnya, pembelajaran yang akan disampaikan Ibu untuk hari selanjutnya akan Ibu sampaikan besok nggih. Bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, untuk itu mungkin cukup di sini pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.